Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Suara Kaisar Dewa Setan bergema, tetapi Austin Griffin tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan tubuhnya yang semula damai mulai berjuang dengan gila. 9 kepala besar itu seperti 9 alat Supra Divine, bertabrakan dengan keras melawan Ares 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa. Kekuatan Dewa Kemurkaan Surgawi terlalu menakutkan, sangat menakutkan, bahkan kekuatan gabungan lebih dari 60 pilar Dewa Iblis masih belum cukup untuk melawannya. Di bawah tekanan, pilar Dewa Iblis yang kuat secara bertahap runtuh. Pilar pertama yang retak adalah 3 di tengah, pilar Naga Iblis, pilar Dewa Iblis Bulan, dan pilar Dewa Bintang Iblis. Dengan munculnya retakan, Austin Griffin berjuang lebih keras. Aura kehancuran yang mengerikan sepertinya bisa membebaskan diri kapan saja. Long Haoshen mengangkat pedang berat emas keunguan di tangannya. Dia melihat dengan tenang pada Dewa Kemurkaan Surgawi yang sangat kuat yang membentang lebih dari 10.000 meter di kejauhan dan bergumam, "Hao Yue, akulah yang membawamu ke dunia ini. Sekarang, aku akan membawamu pergi. Mungkin di dunia selanjutnya, kita masih bisa menjadi saudara. Xiao Lei, keluarlah." Dengan kilatan cahaya hijau, peri Dewa Ye Xiao Lei segera muncul dari dada Long Haoshen. Wajah mungilnya juga tertutup air mata pada saat itu, tapi dia tidak berniat menghentikan Long Haoshen, karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya metode yang bisa bekerja sekarang. Long Haoshen mengangguk pada Ye Xiao Lei dan berkata dengan lembut, "Xiao Lei, kamu sudah menyatu dengan kekuatan cahayaku. Bahkan jika Anda tidak melekatkan diri pada orang lain, Anda akan tetap menjadi peri dewa. Anda tidak akan mati karena lingkungan yang berbeda. Hati-hati." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan lapisan cahaya keemasan keunguan menyelimuti Ye Xiao Lei, menghalangi tekanan dari Austin Griffin dan Ares 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa untuknya. Dengan lembut mengirimnya ke sisi cair. "Mungkin, ini adalah akhir yang terbaik," Long Haoshen tersenyum. Pada saat itu, segala sesuatu dan semua orang yang pernah berhubungan dengannya tidak lagi tampak begitu penting. Dia dipenuhi dengan keengganan, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Pedang berat emas keunguan yang diringkas dari kekuatan garis keturunan Hao Yue perlahan diangkat. Long Haoshen melirik Austin Griffin yang sedang berjuang dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Kamu telah melucuti Hao Yue dari jiwanya, jadi aku akan melucuti segalanya darimu." Saat dia mengatakan itu, pedang berat itu telah lepas dari tangannya. Itu langsung dilempar ke udara. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu ketika terbang 30 meter ke udara. Itu terbang ke bawah, dengan targetnya adalah kepala Long Haoshen sendiri. Itu benar, ketika mata Long Haoshen dan Demon God Emperor bertemu, dia sudah membuat keputusan. Melalui denyut nadi jiwa mereka, Kaisar Dewa Iblis memberitahunya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan Austin Griffin. Bahkan jika Ares 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa muncul kembali, tidak mungkin untuk membunuh Austin Griffin lagi ketika dia muncul. Satu-satunya kelemahan yang dimiliki Austin Griffin adalah Long Haoshen. Hanya perjanjian darah Long Haoshen dengan dia membentuk satu-satunya pengekangan. Itu juga harapan terakhir. Akibatnya, ketika Long Haoshen naik ke udara dan meluncurkan serangan bunuh diri terhadap Austin Griffin, rencananya dengan Kaisar Dewa Iblis telah dimulai. Long Haoshen menyerang Austin Griffin untuk menyediakan waktu bagi Kaisar Dewa Iblis, sehingga Kaisar Dewa Iblis dapat menggunakan Ares 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa, sedangkan Ares 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa tidak dapat digunakan untuk membunuh Austin Griffin. Itu agar Kaisar Dewa Iblis bisa meluangkan waktu untuk Long Haoshen, waktu baginya untuk bunuh diri. Long Haoshen dan Austin Griffin terhubung satu sama lain oleh perjanjian darah. Selama Long Haoshen meninggal dan mengakhiri hubungan perjanjian darah, Austin Griffin akan mati. Ini juga mengapa Austin Griffin tidak menyakitinya sama sekali ketika dia menyerang Austin Griffin dengan kekuatan penuhnya. Itu tidak menjadi Austin Griffin baik hati, melainkan bahwa perjanjian darah membuatnya berhati-hati, tidak mau menyakiti Long Haoshen. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa Long Haoshen adalah satu-satunya kelemahan dewa murka surgawi. Saat ini, Ares 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa telah menahan Austin Griffin, supaya dia tidak bisa mengganggu atau menghentikan Long Haoshen dari bunuh diri. Arai menggabungkan kekuatan lebih dari 60 pilar Dewa Iblis dan mereka telah menyegel Austin Griffin di masa lalu juga.
Meskipun mereka tidak lengkap sekarang, tidak dapat menciptakan kembali apa yang terjadi di masa lalu, mereka setidaknya dapat melatih kembali Austin Griffin untuk jangka waktu tertentu. Ini sudah cukup untuk Long Hao Shen. Pikiran Long Hao Shen ini kosong. Segala sesuatu yang dulu mengganggunya telah hilang sekarang. Dia akan berangkat. Tidak peduli seberapa enggannya dia, ini adalah satu-satunya pilihannya demi semua kehidupan di Sengmo Dalu. Cahaya ungu bersinar. Di bawah kekuatan penuh Long Hao Shen, selama kekuatan besar kehancuran menembus kepalanya, tidak mungkin untuk menyelamatkan Long Hao Shen bahkan jika ahli Nujum Suci, Slumbering Calamity Elux dihidupkan kembali. Isak tangis kesedihan yang tak terhitung terdengar dari bawah. Sementara hanya orang-orang terdekat Long Hao Shen mengerti apa yang dia lakukan ketika pembangkit tenaga listrik dari Temple Union melihat pemandangan ini, mereka semua bisa merasakan semangat pengorbanan Long Hao Shen ini. Pada saat itu, dia tampak begitu rapuh, namun juga sangat bertekad. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga manusia yang pernah berkonflik dengan Long Hao Shen tidak bisa tidak merasa malu tentang diri mereka sendiri. Sebagai ketua serikat, dia benar-benar pantas mendapatkan gelarnya. Saudaraku, jangan. Sama seperti Long Hao Shen dalam damai dan seberkas cahaya ungu hendak menyentuh kepalanya, sebuah suara mendesak yang dia temukan sangat akrab dan dekat tak terlukiskan terdengar dari kedalaman jiwa Long Hao Shen. Pedang berat berwarna emas keunguan di atas kepalanya sepertinya dibekukan oleh semacam kekuatan. Ujung pedang telah menembus kulit kepala Long Hao Shen, tapi tidak jatuh lebih jauh. Long Hao Shen tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Hao Yue." Memang, suara itu milik Hao Yue. Itu tidak datang dari Austin Griffin. Tidak peduli seberapa kuat Austin Griffin yang saat ini terjebak dalam ares 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa, dia tidak dapat menghentikan Long Hao Shen pada saat seperti ini. Apa yang menghentikan upaya bunuh diri Long Hao Shen adalah kekuatan garis keturunannya sendiri. Itu juga pada saat itu Long Hao Shen bisa dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan parsial milik Hao Yue di tubuhnya telah benar-benar melonjak. Pedang emas keunguan di udara segera berubah menjadi seberkas cahaya ungu, bergabung ke dalam tubuhnya lagi, tetapi pedang itu menolak untuk menyakitinya. Apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa tubuh kolosal Austin Griffin mulai berputar keras pada saat ini dan Long Hao Shen melihat sepasang mata yang familiar. Sepasang mata itu berwarna emas, jenis emas yang melambangkan cahaya, sementara kepala yang memiliki mata itu tiba-tiba bangkit dan menghantam kepala abu-abu Austin Griffin dengan kejam. Sedikit cahaya, itu adalah cahaya kecil. Betul sekali, orang yang memanggil Long Hao Shen sebelumnya adalah Little Light, orang yang awalnya lahir dari garis keturunan Long Hao Shen. Itu benar-benar lepas dari kendali Austin Griffin dengan paksa, membiarkan pikirannya menjernihkan. Itu menabrak sisi kepala Austin Griffin, tapi matanya tetap tertuju pada Long Hao Shen. Dalam matanya, Long Hao Shen bisa melihat kepanikan, kekhawatiran dan kesedihan yang mendalam, sementara emosi yang sama bangkit dari garis keturunan Hao Yue di dalam tubuhnya. Upaya bunuh diri Long Hao Shen telah benar-benar membangkitkan kesadaran yang ditinggalkan Hao Yue dalam garis keturunannya. Itu juga karena keberadaan kesadaran bahwa pedang berat telah berhenti ketika Long Hao Shen menghadapi kematian, karena garis keturunan milik Hao Yue di tempat pertama. Mungkinkah itu skema Austin Griffin? Long Hao Shen merenungkan banyak hal pada saat itu. Bagaimana jika Austin Griffin untuk sementara membangunkan Little Light untuk mencegahnya mati, sehingga dia bisa keluar dari ares 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa dan mengendalikannya lagi? Jika itu benar-benar terjadi, Long Hao Shen tidak akan mampu melawan sama sekali dengan kekuatan besar Austin Griffin. Dia hanya akan menjadi boneka di bawah kendali dewa murka surgawi di masa depan. Namun, Little Light menggunakan tindakannya untuk membuktikan Long Hao Shen salah dengan sangat cepat. Kepala penghancur Austin Griffin yang telah disingkirkan mengeluarkan raungan marah dan berbalik, memelototi Little Light. Cahaya abu-abu pekat menyelimuti Little Light. Namun, apa yang dilakukan Little Light membuat kepala kehancuran ketakutan. Itu membuka mulutnya yang besar dan menggigit ujung leher Austin Griffin, dengan paksa merobek sepotong besar daging dan sisik. Ketika Austin Griffin berevolusi, kepala kehancurannya jelas bukan satu-satunya yang berevolusi. Semua kepala telah berevolusi ke tingkat dewa murka surgawi. Serangan tiba-tiba Little Light dapat digambarkan sebagai serangan balik dari tubuhnya. Mengaum. Kepala kehancuran meraung kesakitan, tetapi di bawah serangan cahaya abu-abunya,
kepala Little Light mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang berjuang dengan sesuatu. Pada saat ini, sepasang mata merah pecah dari pengekangan kehancuran ke sisi lain dari kepala kehancuran. Aura padat dan berapi-api segera meletus, dengan kejam menggigit sisi lain dari leher kepala penghancur. Api kecil, itu adalah api kecil. Dengan kebangkitan Little Light, Little Flame juga terbangun. Dari 9 kepala Hoiwei, Little Light dan Little Flame adalah yang paling dekat dengannya, tanpa keraguan. Salah satu dari mereka telah diselamatkan oleh Long Hao Shen, sementara yang lain telah diberi kehidupan dari garis keturunan Long Hao Shen. Pada saat itu, ketika Long Hao Shen bertekad untuk mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Austin Griffin, kesadaran Little Light dan Little Flame telah terbangun. Agar Long Hao Shen bertahan, mereka berdua melakukan segala yang mereka bisa untuk menyerang kepala kehancuran. Karena rasa sakit yang hebat, tubuh kolosal Austin Griffin menggeliat. Tubuhnya yang menakutkan masih di bawah kendali kepala kehancuran, sementara arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa akhirnya menyerah pada saat yang sama. Ledakan. Cahaya meledak di udara saat pilar iblis runtuh satu demi satu sebelum kekuatan menakutkan Austin Griffin. Tubuh kolosalnya dengan paksa keluar dari kandang juga. Betapa menakutkannya itu. Itu sangat menakutkan sehingga bahkan dengan lebih dari 60 pilar dewa iblis digabungkan, mereka tidak dapat menahannya lebih jauh. Namun, Austin Griffin saat ini menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika itu disegel di dalam dunia hitam dan merah, itu tidak pernah mengalami masalah yang begitu besar sebelumnya. Dewa murka surgawi sekarang bukan lagi dewa murka surgawi di masa lalu. Keberadaan Little Light telah menggantikan kegelapan, sementara sebagian dari darah yang mengalir melalui Austin Griffin adalah milik Long Hao Shen. Itu adalah garis keturunan Dewi Cahaya. Keinginan untuk kehancuran telah diencerkan oleh garis keturunan. Tidak hanya 8 kepala sekunder Austin Griffin memiliki pikiran dan jiwa mereka sendiri sebelum kepala kehancuran terbangun, mereka juga sangat dekat dengan Long Hao Shen. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mereka bisa menyaksikan Austin Griffin menghancurkan Long Hao Shen, tuan mereka, kakak laki-laki mereka yang telah memberi mereka hidup dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mereka berkali-kali. Saudaraku, jangan mati, kami akan membantumu. Suara-suara muncul satu demi satu di kepala Long Hao Shen. Pada saat itu, dia hanya merasakan bahwa darahnya benar-benar gusar, sementara tubuhnya diselimuti oleh rasa cinta keluarga yang tak terlukiskan. Betapa menyentuhnya ketika seseorang diselamatkan dari rahang kematian oleh cinta keluarga. Long Hao Shen tiba-tiba berteriak, "Hoiwei, aku akan bertarung bersamamu." Saat dia mengatakan itu, Long Hao Shen tiba-tiba melompat dan menyerbu menuju medan perang di udara. Pada saat inilah keabu-abuan di mata kepala orang lain di kedua sisi Hoiwei surut. Little Green yang mewakili angin adalah yang ketiga yang terbangun, diikuti oleh Little Blue yang mewakili air dengan tanduk berbentuk kupu-kupu. Setelah itu adalah Little Purple dengan tanduk berbentuk krisan beracun dan Little Yellow yang mewakili bumi dengan tanduk berbentuk tomat. Yang terakhir terbangun adalah Little Gold yang mewakili logam dan Little Thunder yang mewakili kilat. Mata 8 kepala semuanya bersinar dengan warna yang berbeda, tetapi pada saat itu, mereka semua memiliki satu target, yaitu kepala kehancuran di tengah. Mengaum, kepala kehancuran meraung keras karena terus-menerus mengeluarkan napas abu-abu. Tubuh kolosalnya berjuang mati-matian, menghancurkan lebih banyak pilar dewa iblis. Namun, semua kepala yang telah pulih menerjang ke arahnya, menggigit leher tebal kepala kehancuran itu. Tidak peduli seberapa kuat kepala penghancur itu sebenarnya tidak dapat melepaskan diri dari serangan gabungan dari 8 kepala. Potongan besar daging yang bercampur dengan gas abu-abu terkoyak. Sebelum Long Hao Shen berhasil mendekat, dia terpesona lagi oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa ketika akhirnya hancur. Dia mendarat dengan keras di tanah. Tapi kali ini, dia tidak dilindungi oleh Armor of Eternity and Creation, jadi darah langsung menyembur keluar dari mulutnya saat dia menyentuh tanah. Ledakan, ledakan. Dua sosok lainnya mendarat di dekat Long Hao Shen. Semua pilar dewa iblis telah hancur di udara. Badai elemental yang menakutkan sepertinya telah merobek seluruh ruang di sana, membuat langit ungu menjadi gelap. Jika badai yang mengerikan ini berhasil turun, maka jangankan gunung penentang naga lewat, bahkan Sengmo Dalu akan menderita kerusakan yang tidak dapat dibatalkan. Pada saat ini,
kebangkitan kesadaran Hauiwe memainkan peran yang sangat penting. Cahaya 9 warna berbeda mengalir dari tubuh kolosal di udara. Sama seperti arai 10 bumi dan 9 surga yang menghancurkan dewa, Hauiwe tampaknya telah menguasai tubuh utama. Cahaya ungu pekat tiba-tiba terpancar dari tubuh kolosalnya, membentuk layar ungu besar, dengan paksa menghalangi badai yang mengamuk. Itu juga memaksa badai menjadi celah spasial yang menganga. Sosok yang mendarat di dekat Long Haoshen adalah Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu dan Dewa Iblis Bulan Agares. 6 Dewa Iblis lainnya yang masih hidup sebelumnya semuanya telah dihancurkan selama pertempuran segel, meninggal dengan pilar Dewa Iblis mereka. Long Haoshen bisa dengan jelas melihat bahwa sementara Feng Xiu dan Agares masih hidup, aura mereka menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Penghancuran pilar naga iblis dan pilar dewa iblis bulan telah sangat mempengaruhi mereka. Agares memiliki kultivasi yang relatif lebih lemah, jadi lukanya jauh lebih buruk. Dia pada dasarnya pada napas terakhirnya. Siapa yang tahu berapa banyak luka yang dia alami? Dia hampir tidak bisa mempertahankan vitalitasnya sendiri. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik di levelnya, dia tidak akan mati selama dia masih memiliki nafas yang tersisa. Namun, dengan hancurnya pilar Moon Demon God, kultivasinya pasti akan turun drastis bahkan jika dia berhasil bertahan. Dibandingkan dengan Agares, Kaisar Dewa Iblis memiliki keunggulan sebagai setengah dewa. Sementara luka-lukanya sangat berat sehingga dia mengeluarkan darah dari semua lubang di kepalanya, dia masih berhasil memanjat keluar dari lubang yang dalam di tanah. Dia pada dasarnya berdiri pada saat yang sama dengan Long Haoshen. Saat ini, mata Kaisar Dewa Iblis dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia melihat Long Haoshen di sampingnya, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi pada Austin Griffin? Long Haoshen mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran sengit antara 9 kepala. Dia bergumam, dia bukan hanya Austin Griffin. Dia juga Hauiwe-ku. Hauiwe adalah saudara laki-laki saya, teman saya. Upaya bunuh diri saya tampaknya telah membangunkan kesadaran mereka. Hauiwe kembali. Saya ingin membantunya. Aku akan membantunya. Saat dia mengatakan itu, Long Haoshen bangkit sekali lagi. Namun, Kaisar Dewa Iblis meraih bahunya dengan cepat. Long Haoshen melihat kembali pada Kaisar Dewa Iblis. Mereka adalah kakek dan cucu, saling menatap mata. Ini adalah pertama kalinya mereka saling memandang dari begitu dekat tanpa permusuhan. Pada saat ini, ketika semua pilar Dewa Iblis dihancurkan, Feng Xiu benar-benar tersenyum. Senyumnya adalah salah satu kelegaan, serta salah satu kebebasan yang tak terlukiskan. Aku akan membantumu. Saat dia mengatakan itu, aura kegelapan yang pekat di Feng Xiu dengan cepat mereda. Dengan sekejap, dia berubah menjadi bola cahaya keemasan gelap, melayang di depan Long Haoshen. Anehnya, ini adalah pedang naga iblis. Namun, pedang naga iblis tidak lagi bergantung pada pilar naga iblis. Sebaliknya, itu berasal dari tubuh Feng Xiu. Yang lebih mengejutkan Long Haoshen adalah dia tidak bisa merasakan aura kegelapan dari pedang naga iblis sama sekali. Secara khusus, sepertinya tidak ada elemen sama sekali tentang gagangnya. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu atau berpikir. Long Haoshen tidak memiliki senjata yang bisa dia gunakan. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan rusak berat oleh Austin Griffin, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Meskipun itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, itu akan memakan waktu yang sangat lama sebelum memulihkan kekuatan alat Supra Divine. Mengangkat tangannya, Long Haoshen mencengkeram pedang naga iblis dengan kuat dan mengangkat kepalanya ke langit sekali lagi. Aura padat cahaya yang dikombinasikan dengan kekuatan garis keturunan Hauiwe segera menutupi tubuhnya dalam lapisan api emas keunguan. 6 sayap punggungnya mengepak keras dan Long Haoshen terbang ke langit dengan pedang naga iblis yang telah diubah Feng Xiu. Apakah melakukan ini memberi Anda manfaat sama sekali? Jika aku mati, kamu juga akan mati, Austin Griffin meraung panik. Padat, cahaya abu-abu melonjak di udara. Ada robekan yang memekakkan telinga dan kepala penghancur Austin Griffin benar-benar telah dicabut dengan paksa dari tengah di bawah upaya gabungan dari 8 kepala lainnya. Cahaya abu-abu segera melayang ke kejauhan. Pada saat yang sama, tubuh kolosalnya menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan. Kepala kehancurannya telah dicabut, tetapi jelas tidak akan mati begitu saja. Disitulah jiwa dewa murka surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin, berbaring.
Saat kepala abu-abu besar itu berputar di udara, ia dengan cepat mengambil bentuk manusia. Itu seperti sebelumnya, mirip dengan Long Hao Shen, tapi tubuhnya tidak lagi memiliki warna ungu lagi. Yang tersisa hanyalah abu-abu yang dipenuhi aura kehancuran. Setelah menggigit kepala abu-abu besar itu, 8 kepala Hauiwe semuanya tampak sangat kelelahan. Di bawah serangan kekuatan penghancur, masing-masing mulut mereka berdarah dengan warna darah yang sama dengan elemen mereka. Namun, cahaya di matanya masih begitu bertekad dan tegas. Saudaraku, jangan biarkan dia melarikan diri. Bunuh dia. Suara Hauiwe terdengar dari lubuk hati Long Hao Shen. Pada saat berikutnya, tubuh kolosalnya berubah menjadi seberkas cahaya ungu saat menyerang Long Hao Shen. Pada saat yang sama, cahaya ungu yang telah menghentikan badai elemen destruktif segera mundur, membentuk gelembung ungu besar, menyelimuti Long Hao Shen dan Austin Griffin. Cahaya ungu pekat dari Hauiwe segera menelan Long Hao Shen, mewarnai seluruh tubuhnya dengan warna ungu. Ini adalah fusi, perpaduan antara Hauiwe dan Long Hao Shen. Kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan memenuhi setiap pori-pori di tubuh Long Hao Shen sebagai baju besi emas keunguan yang megah menutupi tubuh Long Hao Shen. Armor emas keunguan agak mirip dengan armor keabadian dan penciptaan dari sebelumnya. Namun, warnanya jauh lebih indah dan mempesona. Ada juga banyak tempat yang berbeda dari Armor of Eternity and Creation. Pertama, armor emas keunguan tidak memiliki patung malaikat dan naga. Apa yang dimilikinya adalah 8 kepala logam Hauiwe. Di kedua bahu ada petir kecil dan emas kecil, sedangkan di dada ada cahaya kecil dan api kecil, masing-masing menutupi sisi kiri dan kanan.